Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira S., peserta Labsar CPNS dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan tayangan video pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Marga Tani, pemanfaatan air garam dan telur dalam pengujian benih padi di kelompok Tani Padelo Indah, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selamat datang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki visi dan misi. Visi mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, unggul, berdaya saing, dan religius berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Sedangkan misi Kabupaten Pangkep adalah meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Marang merupakan unit kerja di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki 5 peran dan fungsi, yakni sebagai pusat data dan informasi pertanian, sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, sebagai pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sebagai pusat konsultasi agribisnis, dan sebagai pusat pengembangan kemitraan. Sebagai seorang penyuluh pertanian, saya bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan hasil identifikasi isu yang saya lakukan di Desa Alesipito yang menjadi desa wilayah binaan saya, maka didapat prioritas masalah tentang kurangnya pengetahuan petani tentang tata cara melakukan uji benih padi yang menyebabkan pertumbuhan padi menjadi tidak seragam, kualitas benih padi menurun, serta jumlah yang tumbuh tidak sebanding dengan jumlah yang ditanam di pertanaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengatasi masalah yang saat ini dihadapi petani, maka saya memunculkan gagasan kreatif yakni Marga Tani, pemanfaatan air garam dan telur dalam pengujian benih padi. Berikut ini adalah cuplikan video pelaksanaan aktualisasi saya selama 30 hari kerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Marang. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, saya melaksanakan 5 kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari 4 tahapan. Di kegiatan pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan yang akan saya lakukan untuk bisa memberikan manfaat kepada petani. Hal ini terkait dengan manajemen ASN yang akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Selanjutnya, saya melakukan perbaikan rancangan aktualisasi berdasarkan saran dan masukan dari mentor. Hal ini terkait dengan nilai dasar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. Untuk tahap selanjutnya, saya membuat jadwal pelaksanaan aktualisasi agar kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal, terarah, sesuai dengan nilai dasar akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi kembali dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi di lapangan. Hal ini sejalan dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan, saya membuat jadwal berdasarkan hasil kesepakatan dengan petani terkait dengan waktu dan tempat kegiatan penyuluhan. Selanjutnya, saya membuat undangan penyuluhan untuk diberikan kepada ketua kelompok tani 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan. Lokasi kegiatan yang dipilih untuk kegiatan penyuluhan adalah lokasi yang mudah dijangkau dan kondusif untuk pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, saya membuat daftar hadir kegiatan penyuluhan untuk mengetahui jumlah peserta penyuluhan yang hadir saat pertemuan dilakukan. Untuk penerapan Smart ASN dalam kegiatan ini, kita harus terampil dalam menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam video, termasuk diantaranya adalah wadah, garam, telur, benih, serta air. Demonstrasi tentang tata cara uji benih dilakukan dengan cara yang benar dan tepat sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Selanjutnya, saya melakukan editing video tutorial uji benih padi yang akan ditayangkan di depan petani saat melakukan penyuluhan.
Selanjutnya, mempublikasikan hasil video editing tentang tutorial uji benih padi di akun YouTube agar bisa diakses kapan dan di mana saja bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, saya memberikan penjelasan tentang manfaat melakukan uji benih padi dengan bahasa yang sederhana serta mudah dipahami dan dimengerti oleh petani. Selanjutnya, saya mengajak petani untuk menyaksikan hasil video tentang tutorial uji benih padi. Dalam kegiatan ini, saya memberikan kesempatan kepada petani untuk bertanya dan berdiskusi terkait mengenai tata cara melakukan uji benih padi. Selanjutnya, saya melakukan demonstrasi tentang tata cara uji benih padi dengan mengajak petani turut berpartisipasi agar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik terkait dengan pelaksanaan tata cara uji benih padi sebelum tanam. Output dari kegiatan ini adalah didapatkannya benih bernas yang berkualitas untuk pertanaman padi. Tahapan kegiatan berikutnya adalah menyusun instrumen evaluasi sebagai bahan dasar dalam melakukan wawancara dengan petani untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani mengenai materi tentang tata cara melakukan uji benih padi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan metode wawancara menggunakan instrumen soal yang telah disusun sebelumnya. Jawaban yang terpilih ditentukan oleh petani berdasarkan pemahaman dan pengetahuan tentang materi yang telah diberikan mengenai tata cara melakukan uji benih. Memeriksa hasil evaluasi dengan cara yang jujur dan transparan sesuai dengan prosedur penilaian untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani terhadap materi tentang uji benih padi. Tahapan akhir dari kegiatan ini adalah melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dengan cara yang jujur dan transparan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani tergantung dari pemahaman materi yang telah didapatkan. Berdasarkan matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan aktualisasi yang saya lakukan sejalan dengan visi misi Kabupaten Pangkep. Khususnya misi keempat, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan berpedoman pada nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk keterkaitan peran dan kedudukan ASN, kegiatan 1, 2, 4, dan 5 masuk dalam kategori kegiatan manajemen ASN, sedangkan untuk kegiatan 3 masuk dalam kategori kegiatan yang smart ASN. Berdasarkan matriks di atas, nilai dasar ASN dominan dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan yaitu akuntabel, yakni konsisten, dapat dipercaya, integritas, dan transparan, di mana dalam menjalankan tugas dan kegiatan sebagai ASN, kita dituntut untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah adaptif, efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Sebagai ASN, kita harus cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif dalam menjalankan tugas dan aktivitas sebagai seorang ASN.